Gini. Supaya dia cuma bukan jadi slogan gitu. Saya dibilang lelah gini. Ini sejarah ya gitu. Di bumi Nusantara ini kekristenan dimulai di timur, di Maluku. Yosef Kam masuk 1816 masuk di Ambon. Pertama kali kekristenan sudah ada 200 tahun sebelum dia datang. Coba lihat itu. Nah, background kami di Ambon itu Protestan Calvinis. Coba, kalau sekarang saya bilang Ambon, apa yang ada di otakmu? Banyak bagusnya apa jeleknya? Jujur aja, jujur. Iya kan? Coba pikir itu. Jadi lihat. Kekristenan dimulai di sana, di bumi Nusantara. Kenapa? Coba. Jadi revival tuh kalau gereja mati, kefasikan ambil alih, titik, selesai. Lu ke Manado lah, tiap meter ada gereja kok. Bukan, jadi ada apa gitu. Nah ini yang saya bilang, religion spirit itu agama tuh, religi itu dari kata to bind, belenggu. Nah, gitu. Kamu baca, kamu bukan putra Allah, kamu Farisi. Karena kita ahli banget beragama, gitu. Gitu, lihat. Ini yang pergerakan saya anak piatu, jadi saya nggak gerejaan, saudara. Umur saya sekarang 72. Saya mengembalakan 31 tahun di Ambon. Ya kalau digabung 100 lah ya, gitu kira-kira gitu, oke? Nah, jadi gimana ya gitu. Saya nggak bertobat tuh intervensi Tuhan asli tahun 80-an. Saya nggak gerejaan, musik agama buat saya. Karena saya anak papiat di jalanan, jadi saya cari identitas saya di situ. Kalau orang tanya hidup tuh apa, Chris? Saya cuma jawab ini, terkenal dan banyak duit. Selesai. Nggak ada gereja. Saya Kristen agama karena turunan. Gitu. Jadi yang ngajak saya ke gereja pakai pendekatannya musik. Gue DJ di Prambos. Rambut gue segini nih. Agotax, anak gondrong tak berotak. Asli, gue gak cari Tuhan. Saya cari bagaimana. Jadi identitas saya ada di, gue mesti jago, gue mesti gitu, itu. Gitu. Jadi itu Ade Manuhutu tuh. Datang, Chris, ajar vokal grup gua dong di gerejanya gereja Protestan. Gitu. Yang gua tanya, cakep nggak? Gitu. Nggak ada yang lain. Yang kedua, boleh ngerokok. Dia cuma disenyum aja. Nah, jadi saya datang ke gereja, pendetanya ngerokok. Asik dong. Dia gudang garam, gua Marlboro, lebih keren gua. Nah, tapi agama. Saya nggak asal langsung belajar. Saya harus belajar di Yamuger, Yayasan Musik Gereja. Jadi untuk masuk frame-nya, oh ini musik gereja. Jadi saya belajar. Baru boleh melatih. Jadi tetap kurang ajar, tetap hidup ngaco. Tapi di paduan suara, tenor 1. Lumayan. Itu. Tapi gini, nggak ketemu Yesus gitu loh. Nah makanya saya pikir, wah waktu saya tadi ngomong Elia itu panggilan saya tahun 86. Jam 3.45 pagi tanggal 25 Mei. Saya gak mungkin lupa. Saya bangun, saya baca Alkitab. Jam 3.45 pagi. Bunyinya, pergilah ke timur, bersembunyilah di sungai Kerit. Burung gagak telah kuperintahkan memberi makan engkau di sana. Wow. Kalau kemarin gue bilang buku Daud, gue baca semua buku Daud, gue baca. Sekarang gue baca Elia semuanya. Cari Elia. Siapa aja. Elia Papahan kah, Elia Sinagog kah, siapa gue baca ya bukunya. Mau tahu,
apa sih Sungai Kerit? Nah, sudah. Nah, terus Reinhard Bongke datang tuh di Jakarta. Saya masih ingat. Gitu. Ketemu Pak Arifin. Dulu manggilnya masih Vin gitu. Oh, kita belum bergabung, temen aja. Gitu. Terus dia lihat saya, Chris, ngapain lu di Jakarta? Bantu saya yuk, kita layanin Timur. Terus gua ingat, ke Timur. Nah, yuk ke Bali yuk, Chris. Kita kembangin Timur. Dengar Bali suka dong. Siapa sih yang gak suka Bali? Gitu. Nah, terus saya pergi ke Bali tuh. Pergi ke Bali. Nah, Pak Arifin tuh ya enak berkawan banget. Gitu. Duduk. Akhirnya sudah ngobrol sama istri, yuk kita ke Bali deh. Gitu. Nah, singkatnya di Bali satu kali seminar di Singapura. Saya pergi ketemu teman lama saya di Bogor. Orang gereja juga. Dia yang tahu perjalanan saya. Dia dari jauh, Chris udah ketemu belum Sungai Kerit? Belum. Gitu. Dia kasih buku Elia lagi. Hai, yang ini kok belum lihat nih. Ya lu baca aja. Malam di hotel saya baca 5-10 lembar, saya nangis. Ternyata Sungai Kerit adalah tempat Elia bermain waktu kecil. Jadi dia akrab banget. Nah, saya ingat papa saya tentara, saya lahir di Jawa Barat. Tapi karena tentara itu tugasnya pergi. Waktu itu papa saya ditugaskan ke Ambon. Jadi kita masih kecil berangkat ke Ambon. 6 bulan di Ambon papa gue mati dalam tugas. Nah, disitulah masa kecil saya yang gak enak banget. Saya benci banget punya masa kecil yang seperti itu. Jadi saya gak suka Ambon. Jadi waktu bilang itu tempat Elia bermain lagi kecil, saya nangis, kesel banget. Kok gak Bali, kok gak Australia kayak gitu, kenapa mesti ke Ambon? Nah gitu. Adik saya di Australia. Tapi kalau panggilan Tuhan, kemanapun lari dia kejar. Nah, cuman cara Tuhan gak sama cara pendeta. Tuhan tuh keren. Sampai hati saya siap. Sampai hati saya siap. Nah, jadi saya masuk itu 31 tahun lalu. Gak suka kalau dengar Ambon gue tengking. Benar. Nah, artinya gini. Nggak mulus, nggak bisa lu setting. Kebangunan rohani nggak bisa. Nah, itu. Jadi, wow, sudah Tuhan. Bayangin, Pizza Hut nggak ada. Nah, jadi itu kan daging. Bukan, jadi mengasihani diri. Aduh, kenapa gua kesini enakan di Jakarta? Gua pengen main musik. Pengen rekaman, di Ambon mau rekaman di mana? Di kebon, nggak bisa. Nah itu. Tapi saudara lihat ke cara Tuhan, gitu. TV daerah, yang tiap hari gue nonton siaran pedesaan terus. Nah Tuhan bisa bicara lewat apa aja. Nah, sampai waktu saya temukan itu, jadi dirubah sampai saya punya hati yang mengasihi kota di mana saya diutus. Tadinya saya kayak orang kontrak, Pak Arifin utus saya 2 tahun. Tahu nggak tiap hari gua contreng, udah sebulan, 2 bulan, hitung. Sampai jam 12 malam saya nonton siaran pedesaan. Ibu-ibu yang anaknya sekolah di Belanda pulang berhasil. Dia lihat ibunya masih kampungan, tiup-tiup api di tungku pakai bambu, tiup-tiup gitu. Dia menghina negerinya sendiri. Dia hina tuh Ambon. Udah ikut saya ke Eropa. Kamu tinggal tekan-tekan tombol mau apanya. Nggak usah kayak gini-gini gitu. Ibunya cuma nangis. Jadi karena nggak ada hiburan, itu kok nonton aja. Istri anak-anak pada tidur, kok lihat aja tidur. Akhir filmnya itu, ibunya bawa dia naik ke gunung, lihat Teluk Ambon, rumah-rumah sederhana banget. Nah ini perkataan ibunya, dia pengen anaknya bangun Ambon, cuman itu kan anaknya nggak mau. Udah manajer, enak banget. Tapi ini perkataannya, ini dong. Tanpa sadar orang-orang mungkin ibumu hanya sederhana, tapi sering ada satu prophetic word
yang keluar waktu kamu kecil. Makanya tadi saya 2 hari ini sama Samuel terus. Saya bilang, kenapa mesti Samuel ya? Sampai tadi di mobil, yang kasih nama lu siapa Sam? Mami. Ya, tanpa sadar itu prophetic buat saya. Tahu nggak ibu ini di filmnya dia bawa anaknya lihat Ambon yang sederhana, pohon-pohon doang, nggak kayak di Belanda gitu. Terus dia bilang gini, kalau kamu mengasihi negeri ini, kamu mesti mengasihi mereka karena kekurangannya. Nggak ada yang bagus buat kamu. Saudara, mendadak kayak keran kebuka, gue menangis, gue benci tuh Ambon. Cuman sepotong kata itu, akhir film TV swasta, TV daerah. Detik itu kayak ada satu yang ditarik, ada pasel yang ditarik dari gue cinta Ambon. Ternyata 7 tahun setelah itu Ambon berdarah. Jadi saya disiapkan untuk itu. Tahu nggak hal kita bilang hikmat ada di jalan-jalan, hikmat ada di lapangan-lapangan. Kadang-kadang kamu lihat tulisan di bungkusan Supermi bisa jadi pesan buat kamu. Bisa. Iklan di jalan bisa jadi pesan buat kamu. Nah, jadi saya mau, kalau kamu bilang revival, kamu perlu gini, buka aja hati. Kamu bukan sutradaranya, izinkan dia. Nah, kalau ada yang paling bodoh dilakukan orang Kristen adalah mencoba menolong Tuhan. Itu bodoh banget. Tuhan bisa bikin, Tuhan bisa gelisahkan satu orang. Saya pernah pimpin 200 orang Batak ke Israel, tapi mampir di Jerman karena mereka mau lihat tempat kelahiran No Mensen. Itu rasul mereka. Sampai di situ, pulaunya kecil, jadi kita nggak bisa nyebrang. Cuman di tepi laut, ada kayu segini, ada tiang, tulisnya No Mention, Missionaries from Batak Island. Itu mereka nangis, gue juga nangis, berubah jadi Batak gue seketika. Orang Jerman, umur 11 tahun belajar antropologi, ketemu Pulau Sumatera. Lu Tuhan gelisahkan orang di negara mana untuk Sumatera yang masih liar hutan belantara gitu coba. Gila ya. Umur 11 tahun. Temu Pulau Sumatera. Tahu nggak waktu dia injak Sumatera, pertama kota yang dia injak Padang. Kok nggak Padang? Seperti enggak, gue mau sana. Wow, Tuhan. Wow, cara Tuhan. Ya, nenek moyang gue penyembah berhala. Kalau gue kembali lagi ke Ambon. Nah sekarang saya coba bagi ini gitu, supaya masuk gini. Kalau bisa frame-nya kita tuh mesti ngerti gitu. Kamu rindu, Tuhannya lebih rindu. Gimana sih? Tuhannya lebih rindu. Gitu. Oke. Ya. Saya kembali. Kalau Tuhan bergerak. Asli. Di Alkitab, perempuan-perempuan itu, kalau tadi kamu dengar janda di Sarfat. Bayangin. Karena Alkitab lu tahu dia. Siapa yang tahu dia dulu? Nah, Samuel, kamu mau lihat. Perempuan-perempuan yang di Alkitab itu gak sempurna. Tapi satu kali Tuhan pakai mereka, yang dirubah bukan keluarga, sejarah bangsa yang dirubah. Who knows, sementara saya ngomong, ada orang-orang yang 5-6 tahun di depan membuat kegoncangan di kotanya. Who knows? Kamu tahu Hana? Perempuan yang mandul. Mandul itu aib bagi orang Yahudi. Kutuk. Dia nggak kepengen. Dia dihina keluarga dan bangsa. Hana nangis di bait Allah. Sakile Hana. Nangis. Imam yang paling sakral itu imam pertamanya di sana, Eli.
Belum baca Alkitab dong. Eli lihat Hana menangis. Ini pertanyaan imam kepada perempuan ini. Kenapa nangis? Mabok. Kira-kira kalau gembala lu nanya gitu, lu masih mau balik gak hari Minggu? Gila dah. Wow. Itu pertanyaan Eli. Hana cuma nangis. Doanya gak elegan kayak pendoa-pendoa gitu. Oh Tuhan, aduh. Lu kira Tuhan orang Solo mesti dibaca puisi? Kamu lihat itu? Kamu baca Alkitab. Dia bilang, lalu sujudlah Hana menyembah. Keren. Dia nggak ditulis. Cuman kira-kira hatinya begini, Tuhan, gue udah capek dihina Tuhan. Hana nggak minta yang lain. Dia cuma minta anak. Kamu tahu apa? Tuhan kasih nabi. Samuel lahir. Eli disingkirkan. Samuel dibilang imam kepercayaan. Eli dibilang imam roti. Jadi imam karena roti. Nah lu terjemahin sendiri deh. Apa yang terjadi? Sejarah bangsa berubah. Lewat Samuel, 2 raja dilantik. Yang terakhir, Daud, orang perjanjian lama yang hidup dengan pewahyuan perjanjian baru. Wah, so tahu gue ya. Nggak apa-apa, supaya lu kira gue pintar aja, oke? Gitu. Ya, gitu. Orang perjanjian lama yang hidup dengan revelation. Kamu kira nggak main-main? Makanya saya cukup, dia sekolah di mana sih? Kuliah di mana nih Daud? Bayangin. Kamu tahu apa yang Daud buat? Begitu Daud jadi raja, hal pertama yang dia buat, kembalikan tabut perjanjian. Bayangin, salah zaman Saul habis, tabut dirampas, ibadah Israel hancur semuanya. Ini yang Daud bangun, kembalikan. Nah bukan cuma kembali, nah riset lah. Tuhan tidak suruh Daud bangun tabernakel. No, Musa Tuhan suruh. Rinciannya semua Tuhan buat. Daud nggak disuruh. Jadi gini, Daud bangun yang Tuhan tidak suruh. Nah, lihat tuh. Beberapa pakar teolog bilang gini, kenapa Daud nggak dibunuh ya? Itu kan kayak kurang ajar. Nah, coba lihat. Coba lihat. Tuhan tidak pernah suruh Daud bangun pondok Daud. No. Itu keluar dari isi hati. Nah kalau kamu mau lihat, waduh, saya ngajar berapa tahun tabernakel Musa. Itu kalau 31 tahun lalu, awal saya ngajar tabernakel. Karena dulu mainnya sama Om Damaris, ya mainnya tabernakel terus gitu kan. Ngajarnya tabernakel. Waktu pondok Daud, kira cuman kayak kemah pramuka, jelek banget. Tapi lihat kemah Musa, semua benda ada, tabut perjanjian gak ada. Ark of Covenant, itu yang hilang. Gereja penuh dengan segala macam, tanpa Ark of Covenant. Apa? The presence of God. Iya, boleh mewah, penuh, mas segala macam. Ada 2 ibadah dalam Israel, ibadah Musa dan kemah Daud. Bayangin, tetap ada. Bayangin, ada 2 ibadah. Itu Daud kira. Makanya saya bilang pewahyuannya dari mana? Dah tahu apa yang paling. Makanya beberapa teolog nama juga bukan Tuhan kok. Kenapa Daud nggak dibunuh? Gini, dia melanggar semua peraturan keimamatan. Dia langgar. Nih, yang paling sakral, dia ganti korban penghapus dosa. Itu mati lu mestinya. Itu Tuhan bikin peraturan paling sakral. Korban darah. Harus korban. Binatang dibunuh. Situ harus. Daud hapus korban penghapus dosa. Dia ganti dengan apa? Sacrifice of praise. Korban pujian. Gila. Nggak mati tuh Israel.
Ini kalau kamu mau lihat, mau bilang revival, kamu memang mesti radikal. Gak ada. Kalau nggak ada satu yang setuju nggak apa-apa. Sendiri Tuhan bisa pakai. Nggak perlu kumpul-kumpul massa, itu bangun partai namanya. Iya. Buat saya sudah, kalau udah selesai, udah keluar aja dari Ambon. Saya nggak tahu, saya nggak perlu. Iya. Saya mau kasih tahu. 3 cleaning service gua jadi rasul. Cleaning service 20 tahun. 20 tahun. Gua cemburu. Mereka di pulau-pulau kecil, itu visi kami, pulau-pulau, penetrasi kota, dan kaum Kedar. Nggak ada hujan, saya nggak bisa tiru. Kalau berdoa panggil Tuhan, I love you. Kalau doanya gitu, minta hujan, hujan turun. Kelas kami untuk bertumbuh namanya Kingdom Life, itu pertumbuhan umat. Salah satu pengajar dari sekian cleaning service gue juga. Bukan karena saya nggak punya pengajar, tahu nggak? Yang tes mereka, yang uji mereka, National Director Youth with a Mission. Jadi memenuhi syarat. Gitu. Kalau kita drive gereja kayak perusahaan, ya jangan mimpi mau teriak-teriak apa juga jangan. Musik frame-nya musik memang Tuhan dong. Musik Tuhan dong. Frame-nya. Nah, mari satu. Tapi belum. 30 tahun lalu saya dibilang sekte masuk ke Ambon. Keluarga saya sesat di gereja. Chris menyangkal iman mami ya. Bayangin keluarga gua gituin. Kamu tahu gereja tradisi yang di sebelah cuman beda 100-200 meter. Ibadah jam 12 malam. Menghadap ke gereja kita. Pakai baju hitam semua. Kutuk. Kutuknya nggak pindah. Jemaatnya yang pindah. Iya benar saudara. Saudara mesti kalau kita lurus jalan, gua nggak percaya itu revival. Nah, mari tangkap ini ya, gitu. Saya baru dengar, tapi waktu kemarin saya datang, tadi malam saya duduk renungin. Kalian punya modal dasar. Nah, cuman itu belum cukup. Ada modal dasar. Saya senang dengan kamu punya worship team, saya semuanya gitu. Tapi ini dia, kalau kamu cuma melayani karena tugas, ya itu salah. Itu yang salah Pak. Hubungan yang kita bangun jadinya hubungan kerja ya karena pelayanan. Itu nggak bagus. Coba boleh mulai bongkar semua. Nah, 7 tahun judul saya ngajarnya cuma 1 judul, sepakat di pintu gerbang. Itu. Artinya gini, lu mau masuk rumah gua, sepakatnya dari pintu gerbang. Ini nilai-nilai yang akan saya bangun. Ini yang kamu bangun, sepakatnya dari depan. Kalau kamu gak sepakat, saya gak benci kamu, tapi kita gak bisa kerja sama. Perlu sepakat. Ini gereja, ini kendaraan kamu sedang ada di sini, arahnya kemana? Setuju gak? Sepakat dong. Kalau enggak, wah ini dia. Sepakat dulu. Itu yang saya mau, nggak apa-apa. Ini yang saya mau bangun. Worship tuh begini, nilainya begini, ya sepakat. Kalau enggak, saya nggak akan benci, tapi saya nggak bisa kerja sama dengan kamu. Nah, saudara, makanya bilang nyanyian itu cuma bagian kecil, itu ekspresi gelora cinta kamu. Tapi definisi worship yang saya jelasin kemarin, itu dasar pijak banget. Itu hubungan, nggak ada lain. Penyembahan tanpa hubungan seperti lampu tanpa minyak. Buat apa? Cuma nyanyi doang. Gitu. Saya ambil contoh orang dunia aja, saudara. Mereka boleh bilang bayar harga, gila-gila. Kamu riset ya, jangan bohong. Apalagi generasi muda riset. Lu cari vocal coachnya Michael Jackson, kamu cari ya. Celine Dion, itu satu vocal coach ya, kamu cari gitu. Baik, itu gila udah tua itu.
Tahu nggak mereka? Setiap 3 jam mereka vocalize. Tiap 3 jam, berapa tahun dia buat itu? Apa yang memotivasi kayak gitu? Bagi Michael Jackson, dia bilang setiap jam ada artis baru yang muncul. Bagaimana supaya gua nggak tersaingin? Bagaimana saya tetap menjadi king of pop? Saya harus terus. Bayangin diundang ke Ratu Inggris saja dia minta izin ke toilet padahal dia mau vocalize. Kamu bisa lihat, makanya dia mau nari, mau lompat, stamina bernyanyinya bisa start. Beda. Kita nyanyi udah tapi oh lu Tuhan baik, atau bohong lu. Ibadah kita berubah jadi teatrikal. Yang benar, wah, kira yang benar. Itu saya baca gila, orang dunia aja begitu. Celine Dion bilang, I'm doing stupid thing every day. Tiap hari. Kalau lu ke Ambon, setiap gue punya choir, itu 1,5 jam sebelum itu latihan persiapan lebih penting daripada hari Minggu. Iya, kalau saya buat, gue sedikit lebih galak dari Tuhan, sedikit. Nah, iya, kalau nggak apa-apa, keluar aja. Jadi dia itu vocalize, terus tuh, nggak ada. Siapa tahu besok lu nggak lihat, nggak tahu ntar malam lu mati. Mungkin ini nyanyi lu terakhir buat Tuhan. Aja gini, iya. Nah, orang dunia aja kamu lihat itu. Sampai kayak gitu mereka paksa dirinya sampai kayak gitu. Nah, gereja sudahlah Pak, Tuhan dengan lihat hati. Gue bukan Tuhan, gue nggak tahu hati lu. Itu alasan malas, alasan semua pakai itu yang gini. Bagaimana lo mau bilang revival? Bagaimana? Ya itu. Coba. Nah, ini benah ini. Kalau kamu benah fondasinya, wah, besar tuh akibat. Jangan berpikir besar, itu akibat. Kalau fondasimu bagus, besar. Titik. Hagai 2 ayat 8. Kalau nggak baca ayat kan nggak rohani. Oke. Hagai. Nah, Hagai 2 ayat 8. Kayaknya agak yang salah deh. Ya? Bukan. Itu 9, 8. Itu. Oh dia berubah-ubah ya. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Ini Tuhan yang ngomong. Mau bilang revival, dia akan goncangkan. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Gitu. Wow. Tuhan, kamu nggak punya ide itu. Tuhan. Nah, kita takutnya teologi kita yang salah. Kita berhenti di keselamatan. Muter-muter di situ, lu udah selamat. Sekarang apa yang mesti bangkit? Kamu mesti tahu siapa kamu mau revival. Bagaimana? Iblis bisa goncangkan apa aja. Ayo, mau mujizat, iblis bisa bikin. Yang iblis nggak punya kasih. Iblis bisa. Gitu. Nah, ini mesti dirubah dulu semuanya. Nah, jadi. Saya ganti semuanya. Saya bersedia mau dikeluarin dari organisasi karena kalau enggak udah bisnis aja daripada pelayanan tapi salah gitu. Gini. Saya mau bilang gini. Kalian sadar nggak kamu siapa? Kalau kamu masih gini, Pak Kris kan hamba Tuhan. Lalu lu hamba siapa? Kalau ini aja jangan mimpi revival. Gak ada. Tahu enggak? Ini yang saya lawan. Ada bapak ini yang bawa hadirat Allah di Indonesia itu sihir. Jangan dengar. Gak ada superstar dalam kerajaan Allah. Gak ada anak emas, gak ada. Mari saya kasih tahu, semua kita imamat rajani. Setiap kita punya akses langsung dengan Tuhan, langsung. Gak perlu pengantara. Kapan
Makanya nanti apa-apa tanya hamba Tuhan, apa-apa tanya hamba Tuhan. Nanti jerawat tanya hamba Tuhan. Kamu punya kuasa yang sama. Saya tadi ngomong sama Sam dari kemarin. Apa beda kita? Cuma di fungsi. Kita sama-sama hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan pengelola jiwa. Lu pengelola kekayaan, lu kerja di luar. Lu hamba Tuhan. Kamu hamba Tuhan berprofesi. Mimbar gue cuma segini hari Minggu doang. Mimbar lu gede tuh di luar sana tuh. Bayangin. Kalau saya keluar orang tahu pendeta, shalom, pakai topeng. Coba lihat itu. Kapan RT lu aja nggak berubah? Coba gelisah dong, gelisah. Ini kapan ada tatanan yang salah? Jadi saya cuman apa beda saudara dan saya? Hanya beda di fungsi. Semua kita hambanya, kita anak. Nih, ini level baru. Anak, habis anak apa? Sahabat. Wih gila, sahabat. Coba gue tanya, siapa yang sombong? Gubernur apa temannya? Ngaku lo. Nah, lu sahabat Allah. Nggak percaya? Ya itu hak lo, terserah. Anak, nggak berhenti di situ, naik sahabat. Nah, puncak peradaban manusia apa coba? Bukan kita pindah ke planet lain, puncak peradabannya menikah, menjadi pengantin kekasih Kristus. Itu puncak peradaban. Semua agama nggak punya itu. Wow, kita sempurna. Nah, kalau kamu nggak percaya penyembahanmu penyembahan yatim piatu yang gue bilang. Kita nyanyi kayak pengemis. Itu spiritnya yatim piatu. Padahal lu hamba, bukan hamba, lu anak. Sahabat. Kekasih. Ini saya bilang kamu masuk dalam satu dimensi yang tak terbatas. Sudah sangat lama kita kenal pola yang salah ini. Memuridkan orang dengan doktrin agama. Gitu. Udah kayak gitu. Pemuritannya, wah, saya udah ikut semua saudara. Dari 85 saya ikut semua. Semua bentuk pemuritan. Saya ada 4 tahun dengan Maranatha Campus Ministry. Visinya ini, change campus, change the world. Gila gak? Change campus, change the world. Kalau kamu mau rubah dunia, rubah kampus. Pemimpin 20 tahun, 30 tahun depan ada. Sekarang ada di kampus. Wih semua. Untuk diterima di komunitas itu kamu harus lulus 2 kelas. Yang pertama dibilang foundation class. Kalau kamu udah lulus belum terima, baru 1 soalnya. Artinya gini, pendetanya tuh semua dari Amerika. Dia bilang kalau lu mati cari pendeta lain, jangan suruh gua ya. Karena lu belum masuk di sini. Nggak gampang. Komunitas yang begini biasanya cuma 300. Itu paling hebat. Tapi dia menyebar di seluruh dunia. Maranatha Campus Ministry. Nah, kelas yang kedua namanya Covenant Life. Wah, di Covenant itu semua dibongkar semua. Kalau lu punya pacar, suruh putus dulu. Gila, itu gila banget memang. Seradikal itu. Uji lagi. Karena Covenant tuh kamu harus punya perjanjian. Kita kesel, nangis di kelas itu 8 minggu. Nangis. Terakhir tergantung saya duduk dekat siapa. Misalnya saya duduk dekat Bambang Yonan, saya mesti bikin perjanjian dengan Bambang. Perjanjiannya gini, Bang, kalau lu gak kubur mayat gua kubur mayat lu ya Bang. Itu ngomongnya nangis, saudara. Kita artinya gini, saya mesti terima kamu, saya punya covenant dengan kamu. Bukan ngomong ke Tuhan, bohong tuh. Gitu. Nah ini aja kita enggak. Mau kakak, mau revival. Kalau kamu gak kubur mayat gua kubur mayat lo. Itu dia nangis pelukan. Gitu. Mari saya kasih tahu. Saya perlu bongkar ini. Seorang bernama Lenin. Mau ngomong revival, ini gak pakai Roh Kudus. Namanya Lenin. Oke?
Dia tiru Alkitab. Dia tiru frame pemuritannya Yesus. Dia tiru semuanya. Dia buang Yesus, dia buang Roh Kudus. Dia latih 17 orang mahasiswa. Dia latih 17. Dia muridkan 20 tahun. Lu berapa lama? Aduh, tapi mau minta revival. Nanti dulu. Lenin. Dia muridkan 17 mahasiswa 20 tahun. Isi pengajarannya Marxism, komunis. Bukan Alkitab. Tahu apa yang terjadi setelah 20 tahun? Mereka rebut satu bangsa jadi komunis, namanya Uni Soviet. Itu hasilnya. Berapa lama gereja 20 tahun? Berubah gak RT di sebelah? Jujur. Jangan main-main mulut-mulut manis. Ada yang bercerai gak? Mana? Ini gak pakai Yesus. 70 tahun kemudian, 2/3 dari seluruh dunia dalam pengaruh komunis. Kamu bisa lihat, gak pakai Roh Kudus. Gak main Yesus. Sudahlah, capek, khotbah sampai berbusa juga nggak ada yang bertobat. Ini yang bilang seminar. Kenapa? Doktrin mulai masuk. Semuanya, semua. Kita nggak sungguh-sungguh orang sampai ketemu dengan Tuhan. Ada orang namanya Faisal Malik. Aliran paling keras. Dia datang ke satu gereja. Dia mau serang. Dia masuk di gereja. Mereka lagi worship. Dia tersungkur. Gebrak. Saya baca tulisannya. Dia nulis begini. Kalau Tuhan hadir, setiap sel dalam tubuh kita menyadarinya. Ini keren. Ini keren. Jadi mulai jujurlah semuanya. Mulai apa aja, mulai dari yang nyanyi. Karena kalau lu udah di atas, itu berarti lu one step ahead. Kalau kamu sudah sampai pelayanan, kamu tuh selangkah, kamu jadi model. Jadi gini, orang nggak mau tahu lu susah, nggak ada beras, itu bukan urusan lu. Mereka mau tahu kalau udah di depan, berarti lu representasi dari Tuhan. Nah, ini dulu. Wah, itu. Makanya saya perlu waktu lama untuk rubah. Kalau nggak kita acting semuanya. Kita acting. Nggak susah kan, tinggal ngomong-ngomong ayat aja kan, gitu. Nah, mari saya masuk di sini. Mau bilang revival pertama, ya. Mari, jauh. Mau lihat? Tuhan rubah 2 juta budak Israel di Mesir. Kita baca ayat. Keluaran 9 ayat pertama. Wow. Keluaran 9 ayat yang pertama. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Siapa Musa? Gembala domba di Midian. Tuhan bilang gini, pergilah menghadap Firaun. Gila, jenjangnya jauh banget. Berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tuhan gak panggil jenderal, Tuhan gak panggil, Tuhan cuma panggil orang. Ya. Ini artinya ini kabar baik buat kamu. Tuhan gak butuh lu punya CV. Tuhan gak butuh lu punya kemampuan. Dia cuma butuh lu punya hati. Gak pernah Yesus tanya gini, kamu sanggup gak? Enggak, Yesus tanya gini, kamu mau gak? Lu gak akan sanggup. Tuhan cuma tanya gini, kamu mau gak? 12 murid tukang ikan bro. Cuman tahu perahu sama ikan. Mereka bukan bahasa Ibrani, mereka bahasa Aram. Bayangin. Ditulis di Kisah Rasul, ketika orang banyak melihat Petrus dan Yohanes manusia biasa yang tidak terpelajar, uneducated, tidak terpelajar. Coba lihat. Heranlah mereka. Heran dong. Ini lawannya Taurat Farisi, nonton tukang ikan. Yesus nggak ke sinagog cari orang. Yesus jalan di Petrus, mau ikut aku? Kata ini bilang, kamu akan kujadikan. Kamu tahu, kita bacanya literal banget kan.
kamu akan jadikan pejabat. Artinya Yesus sedang bilang gini, ikut gua buat lu berkualitas. Wow, Tuhan cuma perlu respon, mau nggak? Dia nggak tanya mampu nggak? Nggak mungkin. Orang yang cuma tahu ikan sama perahu suruh muridkan dunia. Tapi lu lihat di hari tua Pak Petrus, ayo, kamu baca surat-suratnya. Nggak ada satu filosofi dunia bisa ngomong kayak gitu. Kenapa? Israel dimuridkan oleh Musa. Musa, tukang ikan, dimuridkan oleh Firman yang jadi manusia. Siapa lebih pintar? Oh, kira itu. Coba tangkap itu. Nah, lihat itu tadi bahasa Indonesianya, ada terjemahan Inggris ya. Saya tadi kasih, coba munculin. Nah, lihat ini. God say to Moses, go to Pharaoh and tell him, go to the God of Hebrew says, release my people so they can worship me. Nggak ada tadi di bahasa Indonesia. Wow. Ini saya pakai gini. Tuhan memuridkan 2 juta orang lewat worship. Lihat itu. Release my people so they can worship me. Wow, 2 juta orang nih keluar. Tahu gak? Saya sering banget menangis, saudara. Bukan karena gua susah. Enggak. Kalau saya susah yang malu Tuhan. Saya nggak susah. Tapi saya nangis karena saya semakin lihat Tuhan beda sama siapapun. Dia keren banget, dia baik banget. Tuhan, gue suka salah, gue masih berontak. Tapi kok lu baik banget sih Tuhan. Nah, itu yang saya, wow. Kamu tahu waktu Tuhan kasih keluar Israel 2 juta orang, dia nggak mulai dengan kata taat. Taat ya. Nah, kata taat itu kata yang sangat akrab dengan budak. Kamu tahu budak, slave. Slave 4.000 tahun lalu. Nggak ada harga. Budak tuh gini, kalau tuannya kedinginan, budak dipanggil, perutnya dibelah, dia panasan kakinya. Nggak apa-apa. Gila dah. Jadi Tuhan nggak ngomong kata taat buat Israel. Ini perkataan Tuhan. Lu lihat Tuhan, kamu tangkap Isa. Dia mulai dengan gini. Dengarlah Israel. Aduh. Tuhan latih kuping budak-budak karena mesti rubah identitas. Sudah bayangin 400 tahun terus ditekap. Itu sudah hilang semuanya. Udah budak. Kamu buat itu kan di rumahmu, buat anak-anak. Kalau nggak taat, papa nggak kasih ya. Sama lo buat itu. Kamu korban dari bapakmu, mamamu juga. Kamu lihat. Makanya kamu lihat kita nikah tuh kenapa? Tanpa sadar kalau kamu masuk dalam pernikahan, kamu sedang bawa memori dari waktu kamu kecil. Masing-masing bawa itu. Wih, begitu kamu masuk baru tahu aslinya kan? Itu dia. Makanya pertama bulan madu, habis itu bulan empedu. Mau pendeta tumpang tangan 100 kali kan? Nggak bisa. Nggak ada cerita. Ini karena kamu nggak mau belajar. Kita saling mengubah atas nama kebenaran. Kita saling mengubah. Coba lihat Tuhan mulai dengan budak ini. Dengarlah Israel. Ceritakan tentang Tuhanmu. Saat kamu duduk, saat kamu berdiri, saat kamu berpergian. Jadi Tuhan berapa? 40 tahun. Jadi apa yang saya bilang hari ini dia nggak berubah minggu depan. Enggak. Apa yang tadi saudara dengar kemarin, itu nggak terjadi minggu depan. Perlu satu keputusan secara sengaja. Perlu dari setiap kita. Kalau nggak berapa seminar pun lo ikut percuma. Apalagi yang melayani. Perlu ada satu keputusan sengaja. Yes, I will. Nah itu. Bayangin Israel 40 tahun cuman tiap hari. Dengarlah. Nah, so they can worship. Apa worship? Sudah saya jelasin semalam. Worship itu gini, Tuhan mau cium kamu. Kata kiss itu yang kemarin tadi malam. Kira itu Tuhanmu. Bayangin. Jadi lihat, waktu dia bilang buat Musa,
bawalah umatku mendekat. Itu kalau saudara bisa ngerti, itu Tuhan kayak bilang, bawa, aduh lu kelam, gue tahu lu menderita, gue mau peluk. Tapi tahu nggak Israel bilang apa? Jangan Musa, nanti kita mati. Kamu aja yang wakilin kita ya. Nah di situ sistem hierarki mulai. Sampai sejarah, kamu aja. Tahu nggak Israel? Wah, tapi itulah manusia. Bilang Tuhan, apa aja yang dia bilang kita taat. Benar? Benar? Begitu Musa turun dari gunung, mereka lagi nyembah patung emas, lembu emas. Gila, mana? Lu baru janji. 3.000 orang mati hari itu. Tahu apa prestasinya manusia? Tuhan kasih 10 hukum, 10-10-nya dilanggar. Itu prestasi. Jadi lihat. Nanti kita bermain agama, taat kita semua, kita pura-pura semuanya. Nah, ini hapus, nanti lo lihat revival itu. Wow, Tuhan ingin kasih yang sepenuh hati, yang diekspresikan. Jadi waktu lo nyanyi, nggak ada topeng. To worship you I live, itu lo nyanyi. Wow, kalau semua hati di sini, jadi kamu setting hati dari rumah, saya datang untuk itu. Ini yang Daud rubah. Sacrifice of praise. Mengganti korban bakaran. Dihapus semua peraturan keimamatan. Daud langgar. Itu orang bilang gila. Tahu gak Alkitab mencatat 33 tahun Daud menyenangkan hati Tuhan. Sejak itu Israel berubah jadi bangsa penyembah. Israel gak dipimpin oleh kemampuan politik, kemampuan pertanian, nggak ada. Penyembahan. Bayangin. Dibilang siang dan malam mereka menyembah. Bayangin. Itu bukan peraturan. 14.000 penyanyi dilatih. Nggak main-main. Disebut ahli seni. Bayangin. Itu Tabernacle of David. Jadi kalau kamu baca. Sampai Tuhan lihat kilit Daud bangun yang Tuhan tidak suruh. Tapi itu kayak Tuhan bilang. Makanya Kisah Rasul catat, Tuhan yang ngomong, aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dia nggak bangun yang lain. Apa sebenarnya? Dia bangun hubungan. Dia mau orang-orang yang seperti itu yang mau bangun. Wow. Nah, ayo. Kalian mulai itu aja. Sebenarnya nggak rumit. Ini tentang keputusan hati. Keputusan hati. Suara lu kayak gogo, Tuhan bilang gua suka. Mau apa lo? Gitu. Nah, keren kan? Salah satu mendengar suara Tuhan namanya kasih. Tapi Tuhan berubah Israel dalam gaya hidup penyembahan. Itu 40 tahun. Coba lu lihat gambar tabernakel. Ada tiang awan, tiang api. Coba. Nah, kamu lihat. Kenapa itu? Ini bukan orang lagi bakar sate. Bukan, saudara. Ini bukan lagi bikin steak di dalam. Kagak. Itu kenapa awan? Siang panas sekali. Awan. Apa itu? The presence. Jadi dulu secara aksara. Ini awan turun. Kira gak? Israel lihat itu langsung bilang, this is God. Iya. Udah, gak usah mau. Begitu lihat awan dia bilang, this is God. Udah 40 tahun. Malam jadi api karena malam dingin sekali. Ini Tuhan muridkan, cuma membuat mereka. Jadi apa? Kalau saya katakan, bangun satu budaya penyembahan. Sampai orang nanti datang ke sini, wow, this is the singing church. Wah, saya udah lihat itu di Medan. Orang Batak tuh mabok juga nyanyi. Nah, waktu dirubah hatinya, lebih gila lagi dia. Waktu dia ketemu Yesus, lebih gila lagi. Nah, itu. Bayangin, wow, itu. Jadi nggak usah promosi, nggak usah. Kota ini akan bilang gini, lu udah ke gereja itu belum? Kenapa? Keyboardnya bagus. Apaan? Kenapa? Jasnya keren. Kagak, ada Tuhan. Sedap nggak? Gitu dong. Isunya gitu. Lu mau cari supir?
Mau cari staf kerja, mau cari karyawan. Kayak gereja itu gitu. Mau cari jodoh, kayak gereja itu nah gitu. Maksudnya gini. You be witness. Kamu akan menjadi, bukan bersaksi. Be witness, jadi saksi. Jadi saksi itu orang nonton. Kalau bersaksi lu ngomong terus digamparin. Nah. Ci, percaya Yesus deh, nanti tokonya laku. Itu kan? Nah, Ci mau, lu utang lu aja lu belum bayar. Nah, apa? Kan gitu. Kan bewit itu orang nonton, lihat lu punya hidup berubah. Itu revival. Gila. Kamu kok lain ya? Ke dukun ya? Kenalin dong dukunnya. Nah gitu. Dia nonton, keluarga lu nonton. Ada apa sih kamu diajarin apa sih di sana? Itu, gitu loh. Lihat itu. Wow. Ibrani 8 ayat yang kelima. Nah, ini perjanjian lama. Pelayanan mereka, ini orang perjanjian lama, adalah gambaran dari bayangan. Jadi seluruh perjanjian lama itu bayangan dari apa yang ada di sorga. Itu cuma bayangan. Nanti saya jelasin. Sama seperti yang diberitakan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semua itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi itu semua bayangan. Mari saya kasih tahu. Seluruh orang perjanjian lama, lu mau kagum siapa? Elia, Musa, Abraham, Daud, semua lu sebut nama itu. Lu kagum gak? Kagum dong. Tapi saya kasih tahu faktanya. Mereka hidup dengan realitas yang ada di luar. Apa itu maksudnya? Nggak ada Roh Kudus. Roh Kudusnya di luar. Loh, Elia nggak ada Roh Kudus. Elia nggak dibaptis Roh Kudus yang hebat, yang turunin api tadi. Enggak, Roh Kudus di luar. Apalagi Yesus nggak ada di perjanjian lama. Jadi Roh Kudus perlu datang menghampiri nabi-nabi, baru mereka bernubuat. Itu mujizat udah kayak daun berguguran. Itu realitas di luar. Nah, kita orang perjanjian baru hidup dengan realitas di dalam. Roh Kudus di sini. Christ in me, Yesus di sini. Tapi lu doa jerawat aja nggak sembuh. Nah, ini dia, ada apanya? Ada yang salah. Kalau nggak gelisah sih, kalau cuma nyanyi teriak-teriak, suara lu kering lama-lama. Cuman capek aja. Alah, saya udah bosen ngomong-ngomong begini sebenarnya, saudaraku. Apa? Roh Kudus di dalam, mereka nggak punya. Nanti lu ke sorga nih, ketemu Elia, ketemu nabi-nabi, lu kagum kan? Sama gue juga kagum. Nanti gue kasih tau, lu panggil Elia, tolong ceritain dong, gimana rasanya lu panggil api turun? Sadar nggak tuh? Daud lewat, Ut, selfie, Ut, selfie. Nah gitu kan, gitu. Ceritain dong, waktu lu bunuh Goliat tuh kayak apa? Kamu semua kita kagum lihat mereka. Musa, waduh, waktu belah laut Kolsum tuh kayak gimana? Tahu gak? Mereka beriung, mereka tanya sama kamu, tolong ceritain sama saya, gimana rasanya Yesus diam di dalam kamu? Rasanya gimana Roh Kudus di dalam kamu? Makanya karena kita ada yang salah frame-nya. Hamba Tuhan dah hebat, kita semua sama. Saya beda fungsi dengan kamu. Coba kalau kamu ngerti, tanda-tanda menyertai orang percaya itu bukan janji buat pendeta. Itu janji buat semua orang percaya. Yang penting lo orang. Nah, titik. Bangkitin orang mati, minum racun maut gak mempan, injak ular dan kalajengking, mengenang. Itu tanda-tanda. Gitu. Kalau ada, bayangin, kamu tahu itu urapan satu orang. Mau lihat urapan korporat, semua kita penuh urapannya, gila. Dia gelombang magnet itu, dia tembus tuh, orang sembuh di luar. Wow. Catherine Kuhlman nyanyi, orang di jalan masih antre, udah sembuh. Sembuh. Kok bilang gila? Tahu gak Catherine Kuhlman? Salah kawin. Ayo, mau apa? Salah kawin.
Di airport mau pergi lagi bawa paspor, orang udah rebah kiri kanan, ngeri banget ya tuh. Tapi lu lihat gue nggak doa, gue nggak ngapa-ngapain. Catherine Kuhlman, nggak usah tunggu Rasul Paulus, Catherine Kuhlman udah. Sampai airport bikin jalur khusus buat Catherine Kuhlman, gila nggak? Saking heboh di airport. Itu kan orang yang menikah salah. Bukan berarti gue bilang lu boleh salah nikah, tapi ini kan kita penuh dengan penghakiman. Jadi gereja kayak ruang pengadilan. Akhirnya semua pakai topeng. Gitu. Wow. Lu lihat itu. Tuhan gak tinggal dalam gagasan-gagasan kita. Enggak. Tahu enggak? Di luar Yesus, lu boleh kaya, lu boleh semua. Tapi neraka kekal tunggu lu. Lo boleh kaya. Pengen kerinduan Tuhan datang tinggal di dalam manusia. Mau bayangin, Tuhan bangun rumah. Dia bilang ini rumah dia. Jadi bukan bait Allah gini, kita bait Allah karena dia mau diam di sini. Kalau orang itu buka hati dan panggil Yesus, lo mau tahu? Sebenarnya Yesus bilang gini, I'm coming home. Kalau orang tuh buka hati Tuhan, dia undang. Itu Tuhan yang ngomong, I'm coming home. Kalau Tuhan tinggal di sini, yang tinggal raja di raja, dia dandanin dong rumahnya dong. Dapurnya, kamar mandinya, dia dandanin, istana. Nah sekarang mana? Faktanya mana? Itu persoalannya. Kita udah ngaku terima Yesus segala macam. Mana? Lihat itu. Tahun 2005 saya baca majalah Times Hong Kong. Ini bukan buku rohani. Di Hong Kong dia bilang kalau kekristenan di Cina dijadi negara, itu salah satu negara terbesar saat ini di dunia. Kita yang terlalu Amerika. Pernah baca nggak Manusia Surgawi? Anak muda di Cina yang di penjara karena Kristen, disiksa, suruh kasih tahu kampungnya di mana, mau dibakar, nama komunis. Jadi dulu udah dekat kampungnya, itu dasar bukunya dari situ tuh. Udah dekat kampungnya, dia teriak, saya bukan dari dunia, saya manusia surgawi. Tujuannya supaya orang kampung itu dengar. Jadi mereka lari. Kamu tahu gak? Dia di penjara semua. Dia lolos keluar dari Jerman. Keren gak? Nah, dia bersaksi di Amerika. Dia tulis buku itu. Gua manusia surgawi. Wow, kayaknya ini kuasa nyata. Kuasa nyata banget. Kuasa nyata banget. Gitu. Wow. Jadi saya coba bagi, saya kepengen setiap kita kerinduan Bapak Gembala, kita mau ngalamin revival, itu kerinduan Tuhan. Nah, kan kita anak, yuk, kayak apa yang kita mau buat sekarang? Rancangan Tuhan supaya kita mempelainya selalu hidup in the presence of God, menyadar. In the present itu gimana? Bukan doa pagi 2 jam. Menyadari Tuhan 24 jam. Iya. Apa? Hidup dalam hadirat Allah apa? Doa pagi. Itu peraturan gereja. Gak usah disuruh juga kau pasti doa. In the presence of God itu kamu sadar dia 24 jam. Bisa gak lu lagi ngobrol sama Tuhan? Menyadari kan? Lagi di kantor, di meja kerja. Lagi gitu. Communicate. Tuhan, mau panggil apa? Daddy, love you. Pak, terserah. Ayo. Keren gak? Wow, nyetir nyembah bisa gak? Bisa dong. Mesti pakai musik. Bisa ya, bisa enggak dong. Mesti tutup mata. Nabrak lo. Nah. Juga begitu. Itu artinya gini, real banget. Gak usah, jangan ada peraturan. Itu lo sadarin. Bayangin kalau tiap hari lo bangun itu. Menyadari dia.
Kamu di meja kerja, speak words. Nggak ada berkat buat gue yang jatuh di jalan ya. Nah itu kalau budak begitu, Tuhan tolong. Ini budak. Spirit kita yatim piatu. Kalau jemaat yatim piatu, gerejanya panti asuhan. Take authority. Mulai sekarang praktekkan itu. Gitu. Lu mau nyanyi udah bilang, kunyuk lu diem ya. Jangan coba-coba otak atik sini. Gue dengar suara simbal. Gue gak dengar simbal. Gue kayak dengar peluru. Hancurin tuh awan-awan hitam. Mungkin lu pikir lu gak nyanyi, siapa bilang? Lu punya blocking chord, lu punya, itu bongkar semuanya. Itu mesti terbangun. Itu mesti terbangun dalam kalian. Di sini bicara kesamaan, gak ada siapa lebih dari, enggak, ini tentang fungsi kan. Ini semua tentang fungsi. Wow. Gak main-main, penyembahan tuh, gila. Kalau saya khotbah, saya bisa, kayak suruh dengar aja, saya bisa kritik, itu khotbah. Teologianya orang, gereja, saya bisa. Tapi kalau lu worship, nyanyi, cuman ada satu, indah. Keren banget. 2 ayat lagi, ya, kita selesai jam 2, oke? Nah saya nggak siap. Oke. 2 Korintus 3:18. Ini. Lihat. Kata kita, kamu tulis namamu dong. Keren kan? Kita semua, lihat ini. Nah kalau ini bukan janji buat gembala. Aduh nanti lu kayak apa sih? Kita semua hamba, kita semua anaknya. Kamu sih ngerti? Oke. Kita semua, tulis namamu, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Gila enggak? Kenapa? Tuhan enggak kelihatan. Tuhan enggak kelihatan. Cermin apa? Dengan muka yang tidak berselubung. Itu perjanjian lama selubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Gila, puncaknya makanya, aduh, kamu tahu you become like Jesus. Nggak main-main. Dalam kemuliaan apa? Semakin besar. Coba kira. Jemaat Korintus apa? Itu kota budaya penyembah berhala. Firman ini datang buat mereka. Keren gak? Wow. Kalau kamu sendiri nggak lihat dirimu segitu hebatnya, lu mau bikin apa? Ini bukan untuk sombong. Ini soal spirit di dalam. Wow. Keren aja. Dengan semakin besar. Lu nyanyi lagu yang sama, manifestasinya nggak sama. Nah ini yang terakhir. Efesus 2 ayat 10. Tapi Living Translation ya gitu. Lihat itu. Nah keren banget sih Inggrisnya. Lihat. For we are God masterpiece. Aduh Tuhan. Lihat. Saya anak haram. Yang haram mak lu, bapak lu. Kalau lu dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk hidup, lu gak haram di mata Tuhan. Kalau lu masih bisa hidup, ada napas, itu Tuhan izinkan lo. Gak ada tuh. Lihat. We are God masterpiece. He has created us new in Christ Jesus. Stop. Disinilah identitas lo. New in Christ Jesus. Bukan lu orang mana, suku mana, kekayaan apa. Itu namanya status sosial. Dunia yang kasih. Jadi lu berharga karena jam lu mahal. Berarti yang mahal jam lu gak mahal. Tasnya hebat, tasnya yang mahal, lu gak mahal. Bodoh banget. Harga lu di benda. Lihat, we are God masterpiece. He created us new in Christ Jesus, lihat. So we can do the good things He planned for us long ago. Saya bisa duduk berapa detik cuma nangis, Tuhan. Gue anak yatim piatu. Tuhan bilang, iya lalu sekarang diam. Kamu tahu gak kamu berharga?
Saya coba ajak saudara mundur 20 tahun, lihat siapa kamu dulu. Bandingkan dengan hari ini. Coba ingat, dari mana Tuhan ambil kamu? Dulu lu gak punya apa-apa. Coba lu lihat Tuhan. Semua seniman punya masterpiece, punya mahakarya. Lu pergi ke sana, pergi lihat Michelangelo ke Vatikan. 50 tahun tuh dia bikin mosaik. 50 tahun itu masterpiece Michelangelo. Johann Sebastian Bach punya masterpiece. Mozart punya masterpiece. Beethoven in C minor, itu semua masterpiece-nya. Apa masterpiece Tuhan? Bukan bintang Orion, bukan planet Bima Sakti Tata Surya. Itu bukan masterpiece. Masterpiece Tuhan, kamu dan saya. Mari kita buat mereka segambar dengan kita. Ini fondasi yang saya bagi. Nah, dari sini baru kita build tadi yang Bapak Gembala bilang. Kita mau lihat revival. Iya. Ini bukan untuk kamu sombong, nggak usah bikin kartu nama, nggak usah. Itu. Tapi untuk kamu mulai ngerti siapa gua di dalam Kristus. Keren nggak tuh? Keren. Jadi gini, waktu nanti kita nggak tepuk dada untuk sombong, kita tahu ini karya. Kita gak. Kamu tahu nggak kenapa Yesus tebus kita? Supaya kita melakukan yang Adam belum lakukan. Wow. Gereja keselamatan kalau berhenti gereja tuh ngajar gini. Tuhan tebus mati supaya kamu masuk surga. Tahu nggak? Lu nggak uji sih. Surga bukan tujuan. Surga tempat. Tuh. Nggak ngerti kan? Tuh. Sesat nih pendeta. Nggak apa-apa. Abisnya kan gue pulang. Gitu. Ya. Surga bukan tujuan. Agama lain surga tujuan. Nih, saya tujuan ke Semarang, ke tempat ini. Ini tujuan, Semarang tempat. Kalau saya sampai di Semarang, tapi saya pergi ke tempat lain, saya nggak ketemu tujuan, cuma ketemu tempat. Apa tujuan dong Yesus mati, tebus kamu? Bukan masuk surga. Menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan. Memerintah bersama Yesus. Itu tujuan. Kira. Lihat tuh. Jadi beda. Nah, kamu ngerti ini. Kamu bergairah jadi Kristen. Sudah gak apa-apa. Miskin di bumi nanti kaya di sorga. Kalau masuk sorga. Kalau enggak. So tahu. Dari mana lo nggak gitu-gitu. So tahu banget. Itu agama tuh yang gitu-gitu. Itu. Jadi miskin tuh rohani. Apa sih? Firman Allah bilang hikmat orang miskin tidak didengarnya. Hikmat orang miskin dihinanya. Nah sebaliknya juga gitu. Kalau lu susah, saudara kandung lu juga bisa tinggalin lu. Pura-pura gak kenal. Begitu lu sukses, saudara mendadak banyak banget. Itulah kehidupan. Ya. Jadi gini, don't grade yourself differently than God does. Jangan menilai dirimu berbeda dengan yang Tuhan nilai. Saya anak piat, Tuhan bilang enggak, lu anak gua sayang. Saya enggak pintar, Tuhan bilang enggak. Kamu masterpiece saya. Saya tutup. Saya kecil di Bandung. Tahun 59 orang Belanda harus tinggalkan Indonesia. Papa saya tentara. Tahun itu pangkatnya letnan 1. Karena jasa dia, negara kasih rumah pertinggalan orang Belanda buat kita di Bandung. Nah, tapi ke papa saya tugas lagi ke Ambon dan mati. Terus negara bayar kita lagi pulang ke Bandung. Yang saya mau cerita bukan itu. Itu manusia aja bisa gitu. Ada namanya Hotel Panghegar. Itu punya orang Belanda di Bandung. Waktu itu semua harus diserahkan ke orang Indonesia. Tahu nggak? Yang punya hotel dia kasih ke siapa? Hotelnya. Ke tukang potong rumput.
Padahal ada manajer, ada staff yang semua hebat. Nggak ngomong Yesus ya, nggak ngomong Roh Kudus. Dia kasih ke tukang potong rumput. Kira nggak? Kenapa? Tiap hari bertahun-tahun dia kerja pemilik kota. Bandung yang dulu kayak Belanda kecil sih. Dia lihat semuanya gitu. Lihat tukang potong rumput ini kerja seperti untuk rumahnya sendiri. Dia bikin rapi rumput-rumput. Seperti dia dandanin buat dia. Ini owner ini lihat tiap hari gile. Dia bertahun-tahun. Waktu dia harus serahkan hotel ini. Dia gak kasih ke manajer. Dia kasih ke situ. Gak usah ngomong Yesus. Satu lagi. Ini Jerman pengusahanya. Di Bandung juga. Tempat saya kecil lewatin situ. Nah teman saya pengacara. Dia kasih tahu, gue yang urus rumah ini Chris ke Jerman. Tahu nggak? Dia kasih ini rumah ke siapa? Satpam. Hanya karena dia tidur malam jam 3. Kalau dia buka korden dari kaca, dia lihat satpamnya lagi duduk. Baca buku. Itu bertahun-tahun dia lihat, kayak gitu. Dia kasih. Enggak Yesus, enggak Roh Kudus. Dan bukan orang Kristen. Tapi teman saya ini anak Tuhan. Dia yang jadi pengacara pergi ke Jerman untuk transaksi perpindahan itu. Kamu bisa lihat. Kalau kamu benar anak Tuhan. Lihat itu. Itu aja. Bayangin.